Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal UTBK sejarah. Soal di sini kita bagi per bab ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasannya untuk bab 1 yaitu hakikat ilmu sejarah. Gitu. Oke, untuk mempercepat waktu, saya akan membahasnya secara langsung. Nanti ada soal, kemudian langsung kita bahas. Gitu. Oke, untuk soal yang pertama, mohon diperhatikan. Untuk materi hakikat ilmu sejarah yang pertama adalah tentang materi tentang pengertian sejarah. Jadi ada pengertian sejarah di sini. Untuk nomor 1, soalnya adalah layaknya sebuah pohon, sejarah hendak mempelajari rangkaian peristiwa yang berkaitan satu sama lain. Ini merupakan definisi ilmu sejarah yang berasal dari bahasa. Ya, jawabannya adalah yang D, bahasa Arab gitu ya. Secara bahasa, sejarah itu berasal dari kata syajaratun yang dari bahasa Arab artinya adalah pohon gitu. Nah, kenapa kok di sini sejarah disamakan dengan sebuah pohon? Karena pohon itu sifatnya selalu berkembang, sama dengan kehidupan manusia yang selalu berkembang. Kemudian pohon juga berkaitan antara akar, batang, kemudian daun, sama dengan suatu peristiwa sejarah yang saling berkaitan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, itu kalau sejarah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, sejarah kan artinya kan history. Nah, history itu berasal dari bahasa Yunani. Yaitu historia atau tulisannya historia, yang artinya itu adalah informasi atau ilmu atau pengetahuan gitu. Tuh, silahkan nanti diingat-ingat barangkali keluar pengertian sejarah. Kemudian soal nomor 2 adalah metode penyelidikan peristiwa masa lalu oleh seorang tokoh Yunani merupakan sebuah metode yang revolusioner karena di masa sebelumnya manusia menyampaikan kisah masa lalu hanya sebatas cerita dari mulut ke mulut. Selain dianggap sebagai bahan obrolan biasa, peristiwa yang telah terjadi juga dianggap hanya sebatas jawabannya adalah kehendak dewa-dewi saja, karena pada masa Yunani kuno itu unsur magisnya sangat kental sekali, sehingga kepercayaan apa yang terjadi adalah kehendak dari para dewa-dewinya gitu. Kemudian untuk nomor 3, kasus utama yang dijadikan bahan penyelidikan oleh Herodotus dalam bukunya yang berjudul Historis adalah perang Yunani Persia. Hal yang membuat penyelidikan Herodotus bersifat revolusioner pada zamannya adalah A. Cara menyajikan temuan penyelidikan, B. Hasil temuan penelitian, C. Netralitas dalam menceritakan dua sisi yang berperang, D. Keakuratan peristiwa yang diceritakan, atau E. Sumber-sumber yang terpercaya. Ya, jawabannya di sini saya lebih condong ke jawaban yang E, sumber-sumber yang terpercaya. Karena pada masa ini ya, Herodotus ini dalam menulis judul Perang Parsi atau Perang Yunani Persia ini, di situ tuh yang terdapat itu hanya sumber-sumber lisan saja. Dan Herodotus ini untuk mendapatkan sumber-sumber itu tuh harus mencari di beberapa kota, di beberapa negara, bahkan sampai ke Babilonia hingga Mesir. Dan Herodotus ini juga tidak semerta-merta menerima semua sumber dengan langsung, tapi dia juga menelaah dan mengkritik sumber itu, kira-kira manakah yang relevan dan manakah yang tidak. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah jawaban yang E, sumber-sumber yang terpercaya. Begitu. Nomor 4. Nah, di sini manusia menjadi pusat kajian ilmu sejarah, subjek dan objek sejarah, karena jawabannya adalah A. Emang sejarah itu hadir untuk mengkaji peristiwa manusia. Jadi di sini yang diteliti adalah peristiwanya manusianya itu, dan yang meneliti adalah manusia juga, dan yang menceritakan juga manusia itu sendiri. Jadi subjek dan objek sejarah adalah manusia itu sendiri, begitu. Kemudian soal nomor 5. Ini sudah mulai nomor 4, nomor 5 ini sudah mulai masuk ke materi konsep manusia, ruang dan waktu. Nomor 5. Dalam membahas peristiwa sejarah, kita perlu memperhatikan konsep ruang dan waktu. Contoh penerapan konsep ruang dan waktu
Dalam kasus berikut ini yang tepat adalah jawabannya yang tepat adalah yang A. Karena apa? Yang A ini dijelaskan dengan sangat gamblang, yang mana ruangnya dan yang mana waktunya sangat jelas sekali. Di sini ada peristiwanya. Peristiwanya itu adalah Renaissance. Ruangnya itu di Italia tempatnya. Kemudian waktunya itu dari tahun 1453 sampai 1605. Tuh. Sedangkan yang lainnya, kalau yang B ini itu ya tempatnya tidak begitu jelas. Yang C juga sama, yang D juga sama, kemudian yang E juga sama, malah waktunya tidak ada. Itu jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah soal SBMPTN tahun 2012 dan soal ujian mandiri di Undip. Faktor penentu manusia belajar dari sejarah adalah, jawabannya adalah pendidikan dan pergaulan gitu ya. Kenapa kok pendidikan dan pergaulan? Karena dari pendidikan manusia akan menumbuhkan penalaran dan daya ingatnya gitu. Sehingga dia lebih kritis dalam menghadapi semua kehidupan, permasalahan di kehidupannya. Kemudian pergaulan itu juga akan menumbuhkan pemahaman pada peristiwa sejarah. Jadi, faktor penentu manusia belajar dari sejarah adalah masalah pendidikan dan masalah pergaulannya. Jawabannya yang E. Ingat-ingat ya, ini sering banget keluar. Saya tuh kalau lihat soal-soal prediksi-prediksi, kemudian soal UM di UGM atau di UI gitu, soal ini sering keluar. Nah, barangkali besok keluar, silahkan, jadi sudah tahu. Nomor 7, tugas utama seorang peneliti sejarah ialah, ini soal SBMPTN tahun 2013. Tugasnya seorang peneliti sejarah itu adalah yang benar adalah mengungkapkan kebenaran yang terjadi di masa lalu gitu. Itu tugas yang sebenarnya. Jadi tidak hanya menuliskan peristiwa aja, tapi juga harus mengungkapkan kebenaran peristiwa itu di masa lalu gitu. Nomor 8, kita masuk ke konsep diakronik dan sinkronik. Ini soal SBMPTN tahun 2017. Karakteristik ilmu sejarah adalah diakronis, yaitu sudah sangat jelas sekali, memanjang dalam waktu itu diakronis. Kalau sinkronis adalah melebar dalam ruang. Ingat-ingat ya, diakronis itu waktu, dalam waktu, diakronis dalam waktu, sinkronis ruang. Gitu. Jadi sering banget soal-soal kayak gini keluar, baik di ujian sekolah USBN maupun SBMPTN juga pernah keluar. Jadi sangat gampang, walaupun gampang tapi kadang suka kebalik-balik konsep diakronik sama sinkronik. Diingat-ingat, diakronik dalam waktu, sinkronik dalam ruang. Gitu ya. Nomor 9, penempatan sebuah peristiwa sejarah dalam konteks waktu yang salah disebut asinkronis, B diakronis, C surrealis, D supraktis, A anakronis. Jawabannya jelas sekali, yang A sama B tidak mungkin. Jawabannya adalah yang E anakronis. Ini konsep kronologis. Jadi kenapa kok kita memerlukan konsep kronologis? Yaitu kronologis kan itu ya, urut-urutan kejadian peristiwa sejarah diurutkan dengan benar gitu. Soalnya menghindari yang namanya anakronisme ini, agar tidak terjadi anakronisme atau ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Makanya kita gunakan konsep kronologis dan periodisasi di sini. Nomor 10, contoh-contoh kasus periodisasi dan pengelompokan peristiwa dalam ilmu sejarah seringkali bertemakan sebuah aspek kehidupan masyarakat. Aspek tersebut adalah A. Sosial masyarakat, B. Tradisi dan budaya, C. Politik dan kuasa, D. Agama dan kepercayaan, E. Sains dan teknologi. Jawabannya di sini adalah tradisi dan budaya. Kalau kalian belajar tentang periodisasi ada contohnya ya, contohnya zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, zaman kolonial. Nah, ini didasarkan atas penggolongan tradisi dan budayanya, begitu. Ini jangan lupa. Nomor 11, ini hampir sama budayanya. Ini kita percepat aja ya. Nomor 12,
ini. Oh ya, ini ya nomor 12 ini. Sejarah mulai dapat berkembang sebagai ilmu pengetahuan saat peradaban manusia telah mengenal dan menciptakan tradisi. Jadi ilmu pengetahuan sudah ada, ilmu sejarah itu sudah ada sejak manusia mengenal tradisi. Kalau